Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Pangestu. Ini masa tahun 024013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil website yang telah saya buat, di mana saya membuat website berupa sistem POS atau point of sales. Di sini itu kita bisa melakukan tracking pembelian 7 hari ke depan. Ya, terhadap omset 7 hari, kemudian kita bisa melihat produk, transaksi hari ini, omset hari ini, dan juga stok yang menipis. Kita bisa lihat lagi ke produknya, produk. Contohnya seperti ini, adanya kita juga menggunakan sistem CRUD, kita juga ada database. Contoh ini adalah kode, adanya foto, adanya kode produk, terus bisa kita kasih nama juga, kategori, kita bisa nambahkan aksi, penjual, dan sebagainya. Kita juga punya aja sekarang adanya yang dikatakan laporan grafik, terus bisa kita ekspor ke Excel. Dalam transaksi juga kita bisa menambahkan dan lalu nanti bisa mencetak. Untuk sistem user sendiri saya telah menambahkan dua sistem user, yaitu adanya admin dan juga kasir, dimana kalau admin sendiri ya kita bisa melihat tracking penjualan, tapi kalau kasir sendiri itu hanya dapat menambahkan transaksi hari ini, kayak ada yang order dan terima order. Oke, mungkin kita ke codingannya dahulu. Jadi di sini kita pertamanya adalah kita akan login dari dashboard, di mana dashboard sendiri sebagai halaman utama seperti ini. Jadinya nanti telah ditinggalkan di mananya ada PHP di sini yang bisa meningkatkan grafik data omset dengan uh, logika seperti ini. VDO memasukkan si query itu, terus dengan tanggal sebagai, terus adanya omset di mana masukkan ke data saat ini dengan intervalnya cuma di 6 harian. Terus kita juga pakai ASC atau buat kita urutkan, terus data 7 harian, terus kita ambil. Oke, mungkin kita sambil juga menjelaskan sistemnya. Jadi sistem di sini itu kita memiliki banyaknya folder, di mana adanya folder out. Sendiri itu adalah sistem login dan sistem logoutnya dari website yang telah saya buat. Terus config, posisinya adalah database. Terus adanya include, jadi include sini itu berupa footer, function dan juga header yang kita integrasikan tentunya dengan dashboard. Terus kita membuat laporan di sini. Laporan sini itu kita bisa mengekspor ke Excel, dan tentu kita butuh indeksnya. Kemudian adanya folder produk di sini tuh kita bisa, kalau kalian tadi perhatikan, adanya bisa kita edit, hapus, indeks, dan tambah, itu kita membuat integrasi di folder produk. Terus adanya di transaksi kita bisa melihat detailnya atau notanya itu. Kemudian ada indeks tentunya, dan juga ada proses di dalamnya. Terus adanya folder proses, ini folder tentunya kita butuh kit di upload. Nah, kita juga membuat user bisa menambah, mengedit, juga menghapus tentunya. Dan vendor sendiri adalah dimana kita, karena kita meningkatkan spreadsheet di sini, jadi kita membutuhkan integrasi, butuh composer. Jadi kita mendownload automatic composer tersebut, dan juga kita mengisikan database ini. Oke, mungkin kita sambil mencoba perhatikan website yang telah kita buat. Oke, jadi fitur pertama itu kita bisa lihat semua produk dulu. Jadi produk yang telah kita inputkan data dummy awalnya adalah seperti ini. Jadi ini kita bisa menambahkan foto, kemudian adanya kode produk dalam database, terus ada namanya produk, kategorinya ada, dan harga jual, kemudian stoknya berapa, dan aksinya apa. Mungkin kita contohkan dari tambah produk dulu. Nah, kalau saya lihat dulu, jangan lupa kita lihat ini kan sampai 11. Mungkin kita buat di PRD 012. PRD 012.
kita buatkan contohnya susu ultramil 10 mili. Tentunya kategorinya minuman, stok awalnya kita punya 100 saja dengan biasa beli modal sekitar di 6.000 lah ya. Harga jualnya kita di 6,5 aja. Tentu kita sekarang bisa menambahkan sebuah foto. Nih, upload, kita simpan, dan setelah ada produk hasil ditambahkan. Oke, kita coba menghapus si teh pucuk ini. Maka akan ada PHP notifikasi yang dimana kita akan meminta apakah akan dihapus sebagai verification, dan ya kita berhasil menghapus. Kemudian kita sekarang akan buat transaksi buat di hari ini. Kita di sini login mencoba pertama sebagai admin ya. Kita beli dulu aja kami tadi dengan bayar dan mungkin sampo ya, dan gudang garam. Uang bayarnya berarti kan ini 43.000 totalnya, ini di kuantitinya 1 ya. Kita coba di sini jadi 2, kita pencet lagi. Kalau kita pencet lagi itu akan bertambah tentunya. Dan kalau kita hilang, karena hilang. Oke, ini pas 50.000. Coba kita bayar di uang di 60.000. Maka akan ada kembalian di sini. Nah, setelah berhasil ditambahkan, terus adanya stroke, nah kita sekarang juga telah menambahkan, bisanya mencetak ke nota. Maka akan bisa di print sebagai PDF, dan kita bisa membuat transaksi baru. Dan tentunya akan masuk ke laporan. Nah, kalau kita perhatikan ini kan adanya real time waktu tadi ya, dimana sama di 10.32 dan total aksinya seperti ini. Dan kita bisa lihat lagi si detail kasirnya. Oke. Nah, ini adalah keterangan akses, di mana admin bisa mengakses kelola produk, tambah, lihat ekspor, kelola user, dan akses semua menu. Dan kasih hanya lihat produk, transaksi baru, tidak bisa edit dan laporan user. Kayak kita mungkin sudah review ini ya, mungkin kita cek stok. Tentu seperti ini. Sekarang coba kita login sebagai kasir. Kasir 1, passwordnya adalah password. Dengan password ini tuh telah di-hash sama kita ya. Nah, kita sebagai kasir. Kita lihat, perhatikan tabelnya hanya ada 3 tabel. Ini hanya bisa membuat transaksi dan bisa kosongkan aja. Kita logout lagi. Dan sekarang mungkin kita sambil jelasin codingannya di sini. Jadi mungkin saya akan bacakan dari produk ini. Ini kan tadi berhasil kita upload ke sini, data integrasi berhasil. Terus kita juga sudah membuat function baru, yaitu grafik dengan omset sekian. Contohnya, terus kita buat array. Ini juga adalah sebuah grafik omset 7 hari. Nah, ini tuh adalah alert ketika notifikasi stoknya telah menipis. Nah, kita juga menamakan chart.js berupa grafik omset. Terus mungkin kita ke prosesnya deh. Ya, tentunya si proses ini kita satukan dengan database di MySQL. Dan ya, mungkin seperti ini adalah tabelnya yang bisa kita tambahin. Jadi saya akan bacain lagi. Jadi sistem pos itu kita bisa mencatat
produknya dijual, hitung total kembalian, lihat laporan, dan tahu produk mana yang hampir habis. Dengan sistem login dan logout, terus juga dan password tersebut telah kita hash dengan PHP, di mana apabila di hash itu kita bisa mengenkripsi dengan bawaan PHP gitu, dan lebih aman tentunya buat passwordnya. Setelah menambahkan manajemen produk CRUD, adanya upload foto, terus transaksi cost, terus laporan penjualan, export Excel, manajemen user, graphic chart, dan notifikasi menipis. Jadi teks-teks yang kita butuhin adalah chart.js, PHP, native, terus kita juga butuh composer, kita juga butuh SAM atau Laragon sebagai pembuka si PHP ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.